Ya, silakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siapa yang tadi pagi bangun dengan penuh semangat? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang tadi pagi bangun dengan mengawali dengan doa? Saya juga, Bu. Nah, kita tuh setiap pagi harus mengawali bangun pagi kita dengan semangat. Terutama kita harus Berdoa. Jadi sudah pernah berdoa secara pribadi bukan? Sudah, Bu. Sering. Nah, udah tahu nggak tema kita pada hari ini? Doa syukur sebagai tanggapan kasih Allah, Bu. Betul. Nah, tema kita pada hari ini doa syukur sebagai tanggapan kasih Allah dengan topik doa syukur gereja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, topik pada hari ini yaitu doa syukur dalam gereja. Tadi kan anak-anak udah bilang bahwa anak-anak pernah berdoa kan di rumah secara pribadi kan? Ya, Bu. Tadi apa tuh, Rani? Sebelum bangun tidur. Betul. Nah, coba lihat gambar orang berdoa di TV ini. Apakah kalian sering mengalami kegiatan ini saat di sekolah? Ya, Bu. Setiap hari, Bu, setiap pagi. Nah, bagaimana perasaanmu saat mengalami kegiatan tersebut? Senang. Senang. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa ini adalah gambar kegiatan orang yang sedang berdoa di sekolah. Nah, tentunya kita sering mengalami kegiatan pada gambar tersebut karena sebelum memulai pembelajaran pastinya kita berdoa terlebih dahulu kan? Iya, Bu. Nah, perasaan kita saat mengalami kegiatan tersebut tentunya kita merasa senang, kita merasa bersyukur atas rahmat Tuhan, atas kurnia Tuhan pada hari ini atau hari sebelumnya karena kita selalu diberikan kurnia oleh Tuhan. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna doa syukur sebagai ungkapan terima kasih atas kasih dan kebaikan Allah. Yang kedua itu mengidentifikasi contoh doa syukur yang diucapkan dalam perayaan liturgi gereja, khususnya Ekaristi. Nah, pada hari ini kita akan mencari tahu nih apa sih makna dari doa syukur. Kemudian kita akan mencari tahu juga bagaimana doa syukur ini diucapkan di gereja. Kemudian melalui pelajaran kali ini kita akan mendalami lebih lanjut tentang bagaimana gereja mengucapkan terima kasih kepada Allah atas karya keselamatannya yang terwujud dalam diri Yesus Kristus. Nah, Ibu mau nanti setelah kita belajar ini, kita sebagai anak-anak Allah, kita jadi tahu cara berterima kasih itu tidak hanya sebatas kepada Tuhan, tetapi juga dengan sesama, dengan teman-teman dan keluarga. Ya, Ya, Bu. Bu. Nah, anak-anak, dengan topik doa syukur dalam gereja, ungkapan syukur atas keselamatan Allah pada manusia disyukuri dengan berbagai cara, baik secara pribadi maupun secara bersama umat beriman lainnya. Demikian juga gereja sebagai persekutuan orang yang percaya kepada Yesus Kristus juga mengungkapkan syukur atas karya keselamatan Allah, salah satunya melalui perayaan Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu. Gereja senantiasa bersyukur kepada Allah. Gereja mempersembahkan kurban syukur atas karya keselamatan Allah yang terlaksana di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ada berbagai cara manusia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Baik itu secara pribadi, kita misalnya doa sendiri di dalam kamar, itu adalah doa syukur secara pribadi. Nah, doa syukur ini juga bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalnya kalian kan melakukan doa syukur di keluarga, di lingkungan. Nah, tadi kan sebelum memulai pembelajaran kita sudah berdoa bersama. Ya, Bu. Nah, itu Ya. merupakan ungkapan syukur secara bersama. Kemudian doa syukur gereja dalam gereja Katolik itu adalah doa syukur agung. Tahu doa syukur agung? Tak tahu. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Doa syukur agung ini adalah doa inti perayaan Ekaristi yang berisi ucapan terima kasih kepada Allah atas karya penyelamatan melalui Yesus Kristus. Doa ini merupakan puncak dari perayaan Ekaristi yang menggabungkan seluruh jemaat untuk memuji Allah serta mempersembahkan kurban syukur dengan isi bentuknya yang berfokus pada pujian dan syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus dan
Roh Kudus. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan membagikan sebuah artikel. Silahkan kalian baca di buku paket, atau yang tidak ada buku paket silahkan baca di TV ya. Iya, Bu. Pernah lihat gambar ini? Saat Saat misa, Bu. Saat misa, Bu. Betul. Saat misa. melihatnya secara langsung. Kelihatan tidak anak-anak? Kelihatan, Bu, kelihatan. Oke, silahkan dibaca sebentar. Nanti Ibu akan adakan kuis. Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah? Udah. Silahkan buka buku paket halaman 147. Udah, Bu. Udah, Bu. Jadi nanti kalau Ibu kasih pertanyaan, angkat tangan dulu, sebut nama, terus kasih jawaban ya. Iya, Bu. Jadi nggak usah berebutan. Oke. Iya, Bu. Apa yang dimaksud dengan doa syukur Katolik menurut artikel di atas? Hai, Bu. Baik, Eva Amelia Putri, silahkan. Menurut artikel di atas, doa syukur Katolik yang dikenal juga dengan istilah doa syukur agung adalah ucapan syukur sekaligus jantung hati dalam pusat perayaan Ekaristi. Doa ini merupakan perwujudan rasa syukur umat atas segala yang berasal dari Allah dan menjadi bagian inti dalam perayaan Ekaristi, Bu. Betul, tepuk tangan untuk Eva. Bisa anak-anak lihat jawabannya tuh ada di paragraf pertama tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Doa apa saja yang menjadi ciri khas dalam gereja Katolik menurut artikel di atas? Saya, Bu. Octaviana Melani, silakan. Doa syukur agung menjadi ciri khas gereja Katolik yang selalu diucapkan dalam perayaan Ekaristi. Betul. Nah, anak-anak, jadi dari jawaban Melani kita tahu bahwa yang menjadi doa yang menjadi ciri khas menurut artikel di atas tadi kan kita udah baca. Nah, di bagian sini udah dijelaskan bahwa yang menjadi ciri khas dari gereja Katolik adalah doa syukur agung. Karena selalu diucapkan dalam perayaan Ekaristi. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir ya anak-anak. Iya, Bu. Apa yang paling disyukuri gereja melalui doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi? Saya, Bu. Baik, Mariani Saputri, silahkan. Gereja paling bersyukur atas peristiwa konsekrasi, yaitu saat roti anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Bu. Betul. Nah, kasih tepuk tangan dong untuk kalian yang sudah menjawab atau teman-teman yang belum menjawab. Ada kesempatan di minggu depan Ibu akan mengadakan kuis lagi. Iya, Bu. Anak-anak, dari artikel ini kita tahu dengan kita mendalami dengan berbagai pertanyaan yang sudah dijawab oleh teman-teman, kita tahu dalam gereja Katolik doa syukur Katolik itu yaitu doa syukur agung. Nah, doa syukur agung ini merupakan ucapan syukur sekaligus jantung hati pusat perayaan Ekaristi. Kemudian doa ini menjadi ciri khas gereja Katolik karena selalu diucapkan di saat misa atau perayaan Ekaristi. Nah, kemudian gereja paling bersyukur saat peristiwa konsekrasi di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah, ini mengenang atas peristiwa penebusan dosa umat manusia yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, ternyata doa syukur itu tidak hanya terbatas pada hubungan dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama. Nah, misal di dalam keluarga, kita bersyukur punya keluarga, punya ayah ibu yang baik, kemudian sikap berterima kasih, menghargai jasa orang lain dan berempati kepada sesama itu juga merupakan nilai luhur yang kita pelajari juga di mata pelajaran PKN kan? Ya, Bu. Kita selalu diajar bahwa kita tuh bersyukur punya bangsa negara yang baik, kemudian tinggal di Indonesia dengan keberagaman suku bangsanya. Kita harus selalu bersyukur. Nah, dengan bersyukur kita menjadi tahu untuk menjadi lebih positif dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian dengan bersyukur kita menjadi pribadi lebih baik, lebih positif, lebih peduli terhadap lingkungan dan teman-teman kita. Jadi sikap bersyukur kita ini membantu kita untuk hidup rukun dan saling menghargai di dalam masyarakat. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah
Ibu jelaskan, tadi ada yang mau bertanya? Ayo Bu, Ya, silahkan. kenapa kita harus selalu mengucap syukur Bu? Nah, bagus. Jadi kita harus selalu mengucapkan syukur karena kita itu harus tahu cara berterima kasih kepada Tuhan. Nah, dan melalui doa kita menjadi tahu cara kita berterima kasih dengan Tuhan diwujudkan melalui doa baik secara pribadi maupun secara bersama. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Ayo Bu, Ya, apa? apakah bersyukur tuh harus pakai doa spontannya Bu atau bisa pakai doa pokok? Oke, baik. Pertanyaan dari Mariani Saputri. Nah, untuk doa syukur kita bisa menggunakan doa pokok seperti Salam Maria juga bisa ya kan. Ada nih, pasti ada yang anak kecil yang belum bisa doa secara spontan. Nah, Iya, bisa Bu. berdoa melalui menggunakan doa pokok. Kemudian secara spontan lebih baik jika dipadukan dengan doa pokok. Misalnya setelah doa spontan kita gabungkan dengan Salam Maria atau Bapa Kami. Iya Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang doa syukur hari ini? Bahagia Bu. Bahagia, Bu. Senang, Bu. Banyak pengetahuan. Jadi pengen berdoa. Jadi Bu. banyak tahu Baik tentang anak-anak, doa. mata pelajaran kita sudah selesai. Jadi kesimpulan pada hari ini bahwa ternyata doa syukur dalam gereja itu ada doa syukur agung yang menjadi ciri khas dalam gereja Katolik karena selalu diucapkan di perayaan Ekaristi, dan gereja paling bersyukur atas peristiwa konsekrasi saat roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Kemudian kita menjadi tahu setelah belajar ini, kita tahu bahwa ternyata konsep bersyukur tidak hanya di dalam gereja tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu pelajaran sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.